Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Orlensyah. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segala-galanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas membuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat, juga diterapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Lalu yang kedua ada elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Elastis itu maksudnya itu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asalnya, atau lentur dan luwes. Keelastisannya mencakup dalam segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Lalu yang ketiga ada universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri, yang terdapat pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 dan Quran Surah Al-Saba ayat 28. Lalu yang keempat ada dinamis. Dinamis dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Nah, dasar dan pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Nah, sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam ini yang pertama adalah meniadakan kepicikan, yang kedua menyedikitkan tufas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara beransur-ansur, yang keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Lalu yang kelima ada sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara biologis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakatnya sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajab bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Keenam ada hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Nah, Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.